Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Mustika dengan NIM 25111764021, Prodi Ilmu Hukum kelas A. Di sini saya akan melanjutkan pembuatan video buku Ilmu Negara, buku Suweno bab kelima, yaitu ada teori-teori tentang tujuan negara. Seperti halnya dalam pembicaraan tentang hakikat negara, maka pembicaraan tujuan negara ini pun tidak secara khusus dibicarakan tersendiri. Yang demikian ini disebabkan karena meskipun orang telah lama memikirkannya, tapi oleh karena itu tujuan itu mereka menentukan segala keadaan dalam negara, maka orang biasanya menyelipkan pembicaraan tentang ajaran tujuan negara ini dalam ajaran keseluruhannya untuk menentukan sifat daripada ajarannya. Tetapi bagaimanapun juga orang itu tidak boleh melupakan pentingnya pembicaraan tentang tujuan negara, di mana kalau letak pentingnya, yaitu pentingnya pembicaraan negara ini tentang tujuan negara ini terutama pada perhubungan dengan bentuk negara, susunan negara, organ negara-negara atau badan-badan negara yang harus diadakan, fungsi dan tugas dari organ tersebut, yaitu serta hubungannya antara organ satu dengan yang lain, yaitu selalu harus disesuaikan dengan tujuan negara. Lagi pula, dengan mengetahui tujuan negara itu, kita dapat menjawab soal legitimasi kekuasaan, yaitu kekuasaan daripada organisasi negara, juga dapat mengetahui sifat daripada organisasi negara, karena semua itu harus sesuai dengan tujuan negara. Padahal tentang tujuan negara ini ada banyak sekali yang diajukan, yaitu seperti diajarkan oleh para sarjana, terutama oleh pemikir ahli besar tentang negara dan hukum. Maka sebagai akibatnya juga terdapat bermacam-macam pendapat tentang soal-soal kenegaraan seperti telah dikemukakan di atas. Maka dari itu, sekali lagi, perhatikanlah ajaran tentang tujuan negara dari masing-masing sarjana yang telah dibicarakan muka waktu itu. Tetapi di samping itu, kita harus ingat bahwa sebenarnya mengenai masalah tujuan negara ini tidak ada seseorang sarjana ahli pemikir tentang negara dan hukum pun dapat merumuskan dengan tepat atau suatu rumusan yang meliputi semua unsur. Jadi mereka itu sebenarnya hanya mendapatkan pengertian sesuatu penyebutan atau perumusan yang sifatnya samar dan umum. Sebab tujuan negara itu dalam banyak hal terdapat waktu serta daripada kekuasaan penguasa, karena mungkin ini mengalami waktu sekitar 200 atau sampai 100 sampai 200 tahun yang lalu tidak menjadi tugas negara. Dalam zaman sekarang ini, tugas negara yang penting meskipun soal ekonomi. Dalam beberapa abad yang lalu, soal ini tidak menjadi tugas negara. Ingat, ada azas ekonomi tentang pada zaman regular, laissez-faire, laissez-aller. Tetapi pada waktu seseorang, soal perekonomian ini menjadi tugas negara yang amat penting. Juga mengenai soal pendidikan, dulu soal ini menjadi tugas dari masing-masing orang semata-mata. Tetapi sekarang tugas ini adalah menjadi tugas pokok daripada negara, di samping tugas masing-masing orang itu sendiri. Jadi kalau kita melihat contoh-contoh di atas, kita lalu menghadapi hakaran untuk dapat menegaskan apa yang menjadi tujuan negara yang dapat berlaku untuk setiap tempat, waktu, dan keadaan. Maka dari itu, kalau kita dapat merumuskan secara samar-samar dan umum dan yang mungkin dan dapat melipukan unsur daripada tujuan negara, ialah bahwa tujuan negara itu adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan bagaimana rakyatnya atau menyelenggarakan masyarakat yang adil dan makmur. Bab selanjutnya yaitu ada teori legitimasi kekuasaan, ditinjau dari sudut hukum tata negara. Negara itu adalah suatu organisasi kekuasaan, dan organisasi itu merupakan tata kerja daripada alat-alat perlengkapan negara yang merupakan suatu keutuhan tata kerja mana melukiskan hubungan yang pembagian tugas dan kewajiban antara masing-masing alat perlengkapan negara itu untuk mencapai suatu tujuan yang tertentu. Contoh, cobalah ingat kembali ajaran dari aliran atau teori modern yang antara lain dikemukakan oleh Karl atau dan Luhmann, yang mereka itu pada pokoknya berpendapat sama dalam arti bahwa mereka itu mengadakan bahwa negara itu adalah suatu organisasi kekuasaan. Tetapi sebenarnya tidak hanya mereka yang mempersoalkan legislasi kekuasaan, karena sejak semula, yaitu sejak
orang menampakkan kebebasan berpikir dan mulai mengadakan pemikiran tentang negara dan hukum, telah membicarakan pula masalah tersebut. Maka terlepas daripada pendapat negara itu merupakan suatu organisasi atau merupakan suatu organisme atau merupakan suatu keluarga ataukah merupakan suatu alat atau merupakan lagi yang terang adalah bahwa negara itu di dalamnya ada kekuasaan. Maka sekarang masalah atau pernyataan tersebut adalah yang pertama ada tentang sumber kekuasaan, yang kedua tentang pemegang kekuasaan tertinggi dan kedaulat, yang ketiga tentang pengesahan kekuasaan. Yang pertama tentang sumber kekuasaan, ini dimaksud mempersoalkan tentang bagaimanakah asal sumber kekuasaan yang ada dalam negara. Ini adalah suatu pernyataan yang sebenarnya adalah mempersoalkan tentang legitimasi, dan soal ini di dalam ilmu negara pada prinsipnya mendapatkan dua macam jawaban. Jawaban pertama diberikan oleh teori teokrasi yang menyatakan bahwa asal atau sumber daripada kekuasaan itu adalah dari Tuhan. Jawabannya yang kedua diberikan oleh teori hukum alam. Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan itu berasal dari rakyat. Sedangkan menurut Thomas Hobbes, kekuasaan ini daripada masing-masing untuk memenjarakan kepada raja melalui perjanjian masyarakat. Persoalan selanjutnya yaitu salah seorang sarjana yang mengatakan merumuskan pemahaman tentang kedaulatan dan bagaimana sifat kedaulatan itu adalah seorang sarjana Prancis yang hidup pada abad ke-17 yang menyatakan Jean Bodin. Beliau mengatakan bahwa kedaulatan hakim mengatakan tertinggi untuk hukum yang bersifatnya tunggal sebagai akibat daripada hal, tetapi kemudian di samping itu dan dipersoalkan pengertian sovereign terhadap negara lain, maka orang lalu mengenal yang pertama ada internal sovereignty, kedaulatan ke dalam. Yang kedua ada external sovereignty, kedaulatan keluar. Menurut Jean Bodin, internal sovereignty itu yang memiliki adalah negara. Tetapi perlu diingat di sini bahwa Jean Bodin itu tidak tegas, tidak secara membeda-bedakan antara pengertian negara dengan pengertian pemerintah. Sekarang, siapakah persoalan yang memiliki kekuasaan itu bersifat mutlak, entah bersifat terbatas, artinya yaitu siapa yang menentukan pendapat yang tentang kekuasaan itu telah terjadi dan ditemukan di atas, yaitu bahwa masalah itu sifatnya ganda. Terhadap masalah atau persoalan ini ada beberapa paham atau teori yang memberikan jawaban yang masing-masing nanti akan menimbulkan suatu ajaran atau teori, yaitu ajaran teori kedaulatan. Yang pertama itu ada teori kedaulatan Tuhan. Di antara teori-teori yang memberikan jawaban atas masalah, menurut sejarah yang paling tua adalah teori kedaulatan Tuhan, yaitu yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi itu yang memiliki atau ada pada Tuhan. Teori ini berkembang pada zaman abad pertengahan, yaitu antara abad ke-5 sampai abad ke-15. Di dalam perkembangannya, teori ini sangat erat hubungannya dengan perkembangan agama baru yang timbul pada saat itu, yaitu agama Kristen, yang kemudian diorganisir dalam suatu organisme keagamaan, yaitu gereja yang dikepalai oleh seorang paus. Jadi pada waktu itu lalu ada dua organisasi kekuasaan, yaitu organisasi kekuasaan negara yang diperintah oleh seorang raja, dan kedua organisasi kekuasaan gereja yang dikepalai oleh seorang paus. Pada permulaan perkembangannya, agama baru ini mendapatkan pertentangan yang sangat hebat. Oleh karena itu, kedaulatan yang ketaban dalam penganut-penganutnya, agama baru ini tidak musnah, tetapi malahan akhirnya dapat berkembang dengan baik yang diakui sebagai suatu agama resmi atau agama negara. Tentang hal ini, beberapa ajaran teori yang kemukakan berasal dari penganut teori teokrasi, antara lain adalah Augustinus, yang dan lain-lain mempersoalkan mereka sebetulnya bukankah mempersoalkan siapa yang kekuasaan, tetapi memiliki kedaulatan itu. Selanjutnya yang kedua yaitu ada teori kedaulatan negara. Dari para penganut teori kekuatan negara ini menyatakan bahwa kedaulatan itu tidak ada pada Tuhan seperti yang dikatakan oleh para penganut teori kedaulatan atau God sovereign, tetapi ada pada negara. Negaralah yang menciptakan hukum, jadi segala sesuatu yang harus dikeduduki oleh negara. Negara ini dianggap sebagai suatu ketuhanan atau menciptakan peraturan-peraturan hukum. Jadi adanya hukum itu karena adanya negara, dan tiada suatu hukum pun yang berlaku jika ditegaki oleh negara. Penganut teori kedaulatan negara ini adalah antara lain ada Jean Bodin dan Gaudenz Chanel. Ajaran kedaulatan negara dari Jean Bodin kiranya tidak perlu dikenakan pembicaraan karena sudah disinggung di muka karena cuplikannya sendiri. Hanya perlu memperhatikan bahwa hakikatnya kedaulatan negara itu hanya menyatakan bahwa kekuasaan tinggi itu pada negara.
Teori kedaulatan negara ini juga ditemukan oleh Georgios Jelek. Pada pokoknya Jelek mengatakan bahwa hukum ini adalah merupakan penjelmaan daripada kehendak atau kemauan negara. Jadi juga negarakah yang menciptakan hukum, maka negara dianggap satu-satunya sumber hukum dan negara yang memiliki kekuasaan tinggi dan kedaulatan. Terhadap teori kedaulatan negara ini kiranya akan mengajukan keberatan atau hukum itu sudah dianggap merupakan perwujudan atau penjelmaan daripada kemauan untuk sendiri kepada negara itu dan baru punya kekuatan berlaku apabila telah diciptakan oleh negara. Lalu bagaimana kenyataannya? Kenyataannya ialah bahwa negara itu sendiri tunduk kepada hukum. Demikian pendapat Leon de Guet periksa bukunya, yaitu ada Theorie de droit constitutionnel. Juga Krabe dalam bukunya Christens der Look der Staatsrecht dan bukunya yang lain ada Die Lehre der Rechtschaffeners. Yang pokoknya Krabe menentang pendapat Jelek itu karena pendapatnya tersebut menurut Krabe bertentangan dengan kenyataan. Terhadap keberatan tersebut mempertahankan pendapat dengan mengemukakan ajaran Selbstbindung, yaitu ajaran yang mengatakan bahwa negara adalah sukarela mengikat dirinya yang harus dirinya tunduk kepada hukum sebagai penjelmaan dari kehendaknya tersendiri. Tetapi terhadap ajarannya ini pun masih dapat dikemukakan persoalannya atau keberatan lagi ia karena ajarannya itu mendapat membedakan antara negara dan organnya saja. Sebab pada hakikatnya negara itu merupakan suatu yang bersifat abstrak, jadi hanya merupakan suatu abstraksi saja dan negara itu dapat berbuat hanya melalui organ pemerintahannya. Yang selanjutnya, bagaimana menurut Krabe hal ini tersebut sesungguhnya terletak di atas negara dan demikian melalui atas negara masih Soviet yang berdaulat, yaitu kesadaran hukum. Jadi menurut Krabe yang berdaulat itu bukankah negara tetapi hukumnya yang berdaulat. Maka dengan demikian timbullah ajaran baru tentang kedaulatan, yaitu teori kedaulatan hukum. Selanjutnya yaitu teori ketiga, ada teori kedaulatan hukum. Menurut teori kedaulatan hukum atau Rechtschaffeners tersebut yang memiliki bahkan yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara itu adalah hukum itu sendiri, karena baik raja atau penguasa maupun rakyat warga negaranya, bahkan negara itu sendiri semua tunduk kepada hukum. Semua sikap, tingkah laku, dan perbuatannya harus seisi atau menurut hukum. Jadi menurut Krabe yang berdaulat itu adalah hukum. Lalu demikian apakah yang menjadi sumber hukum itu? Menurut Krabe yang menjadi sumber hukum itu adalah rasa hukum yang terdapat di dalam masyarakat itu sendiri. Sedangkan dalam bentuknya yang lebih luas lagi, dalam tingkatnya yang lebih tinggi disebut kesadaran hukum. Dengan demikian itu tadi, maka dapatlah disingkatkan dalam membawakan aliran historis, yaitu suatu aliran yang berkembang sesudah revolusi Prancis. Aliran historis ini antara lain dipelopori oleh Van Vesalius yang mengatakan bahwa hukum itu harus tumbuh dalam masyarakat itu sendiri. Jadi menurut Krabe, hukum itu tidaklah timbul dari kehendak negara dan dia memberikan kepada hukum yang kepribadiannya tersendiri, dan hukum itu berlaku terlepas dari bagaimana kehendak negara. Terhadap pendapat tersebut, Krabe ini atas kelompok mengatakan bahwa pendapat Krabe itu adalah lemah sebab rasa hukum itu tidak dapat menjadikannya sebagai sumber hukum. Dalam hubungan ini, Karneburg membela pendapat Krabe yang disenggak oleh Strauss tadi dengan mengemukakan hukum keseimbangan atau postulat keseimbangan. Menurut Karneburg, setelah diadakan penyelidikan secara empiris analitis, memang ternyata bahwa ini dalam masyarakat terdapat ketentuan dalam regulasi kesadaran hukum. Jadi bahwa hukum positif tidak dapat ditetapkan sendiri oleh kehendak pemerintah, akan tetapi kecenderungan untuk membutuhkan rasa hukum atau kesadaran hukum dari masyarakat, tetapi kiranya sendiri salah terima dengan apa yang dikatakan oleh Sergio. Dengan demikian, perkembangan teori-teori kedaulatan yang pada pokoknya akan mencari dasar hukum itu sendiri. Keadaan ini nanti diperkuat dengan ajaran-ajaran pada zaman Renaissance. Selanjutnya yang keempat ada teori kedaulatan rakyat. Ajaran dari kaum monarkaman tersebut di atas, khususnya ajaran dari Johannes Altheus, diteruskan oleh para sarjana dari aliran hukum alam. Tetapi yang terakhir ini mencapai kesimpulan baru, yaitu bahwa semula individu-individu telah melalui perjanjian masyarakat membentuk masyarakat, dan kepada masyarakat inilah para individu menyatakan kekuasaannya. Selanjutnya masyarakat inilah yang menyatakan kekuasaan tersebut pada raja. Jadi sesungguhnya raja itu mendapatkan kekuasaan dari individu-individu tersebut.
Jadi hukum alam inilah kalau begitu yang menjadi dasar daripada kekuasaan raja. Maka dengan demikian kekuasaan raja lalu dibatasi oleh hukum alam, dan oleh karena itu raja dapat kekuasaan dari rakyat. Maka kalau demikian mempunyai kekuasaan tertinggi itu ialah rakyat. Jadi yang berdaulat itu adalah rakyat. Raja itu merupakan pelaksana dari telah keputuskan kehendak rakyat. Maka lalu timbul ide baru tentang kedaulatan, yaitu kedaulatan rakyat, yang antara lain dipelopori oleh, malahan orang mengatakan diciptakan oleh J.J. Rousseau, yang ajarannya telah diuraikan pada waktu membicarakan ajaran tentang hukum. Selain itu, perlu juga diingat bahwa dimaksud oleh Rousseau tentang kedaulatan rakyat itu pada prinsipnya adalah cara atau sistem bagaimanakah pemecahan persoalan itu menurut cara atau sistem tertentu yang memenuhi kehendak umum. Jadi kehendak umum itu hanyalah khayalnya saja yang bersifat abstrak, dan kedaulatan itu adalah kehendak umum itu. Teori kedaulatan rakyat inilah yang juga diikuti oleh Immanuel Kant, yaitu seseorang mengatakan bahwa tujuan negara itu adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan dari para warga negaranya. Dalam pengertiannya bahwa disinilah adalah kebebasan dan kebebasan batas perundangan-perundangan, sedangkan undang-undang di sini yang berhak membuat rakyat itu sendiri. Maka kalau begitu undang-undang itu adalah merupakan terjemahan dari kemauan atau kehendak rakyat. Jadi rakyatlah yang mewakili kekuasaan tertinggi atau kedaulatan. Sebagai kesimpulan daripada pembicaraan tentang sovereign ini adalah bahwa kiranya orang tidak perlu terlalu menternirser ada pada siapakah kedaulatan itu, sebab yang penting itu adalah ada pada siapa kedaulatan siapa dilaksanakan. Orang atau rakyat baru akan dibedakan apabila itu telah terjadi. Tentang penguasaan kekuasaan ini adalah persoal bagaimanakah kita dapat mengakui kekuasaan organisasi negara tersebut terhadap diri kita sendiri. Terhadap persoalan ini, yaitu persoalan terhadap legitimasi daripada kekuasaan negara. Dalam hal ini kita harus membedakan, bahkan lebih tegas memisahkan antara organisasi itu sendiri dengan organ-organ alat perlengkapan atau badan yang menjelaskan itu. Jadi bila kita mempersoalkan pengesahan kekuasaan atau legitimasi dari organisasi negara, jadi dicampur adukan dengan pengesahan kekuasaan atau legitimasi daripada badan yang telah, misalnya organisasi kekuasaan itu telah kita sendiri yang harus dibedakan atau dipisahkan kembali pada negaranya. Maka dari itu pernyataan tentang jatuhnya organisasi sama saja dengan pernyataan tentang jatuhnya negara itu sendiri, dan organisasi itu sendiri disebabkan oleh organisasi tersebut adalah negara itu sendiri paling banter yang hanya dapat mempersoalkan asal kekuasaan daripada orang-orang yang memegang badan-badan organisasi tersebut. Jawaban pertanyaan di atas mengatakan hal ini misalnya dalam negara-negara autonomer dan deklarasi ada kekuasaan daripada orang-orang tersebut. Jadi sebenarnya persoalan legitimasi kekuasaan itu sangat erat hubungannya, bahkan tidak hanya dapat dipasangkan dengan persoalan tentang tujuan negara, bahkan sebenarnya yang terakhir yang menentukan yang pertama sebab yang sebenarnya kita dapat mengakui atau tidak dapat menerima atau dapat mengakui syah atau tidak kekuasaan daripada pemerintahan itu pertama-tama tergantung daripada tujuan yang direncanakan, diusahakan, hendak dicapai oleh pemerintah demi rakyat yang diperintah pemerintahan di sini dalam pengertian yang luas. Jadi meliputi semua badan-badan kenegaraan yang dalam negara itu. Tentang tujuan negara ini pun ahli pemikir tentang negara dan hukum mengemukakan ajaran-ajaran yang beraneka macam. Dengan demikian antara lain yang telah diusahakan oleh para ahli pemikir besar negara dan hukum. Tetapi di samping itu kita tidak boleh melupakan adanya kenyataan bahwa ajaran dari penganut hukum alam adalah hukum yang banyak. Kemudian pemikiran dari bangsa Yunani tersebut dilanjutkan oleh bangsa Romawi, dan dari bangsa ini dihasilkan oleh para pemikirnya seperti Publius, Cicero, dan Seneca. Kalau dari bangsa Yunani tadi dalam bentuknya menitikkan beratkan tentang teori, maka adalah lain halnya dengan bangsa Romawi yang dalam banyak hal menitikkan berat pada soal praktis. Demikian maka dari bangsa Romawi ini dapat menghasilkan teori-teori gemilang tentang praktik negara dan hukum. Demikianlah pandangan baru yang dalam memberikan teokrasinya tentang hampir selama 10 abad. Sementara itu, sebagai akibat daripada ajaran mereka, timbullah pertentangan hebat antara pandangan yang bersifat umum dengan pandangan yang bersifat khusus. Mulailah pada zaman baru, tapi keadaan ini kemudian diredakan kembali oleh para ahli pemikir besar tentang negara dan hukum pada abad ke-17, di mana terdapat
adanya suatu keseimbangan antara cara berpikir dengan praktek kenegaraan dan hukum. Hal ini disebabkan karena sejak lama zaman seorang bantuan ilmu ada logika menyusun pandangan baru terlepas dari pandangan keagamaan saja. Dan kemudian timbullah aliran reaksioner yang antara lain di Prancis dipelopori oleh yang pertama Chateaubriand. Ini menulis buku De la Monarchie selon ia Charte tentang kerajaan yang sesuai dengan piagam. Ajaran pokoknya ada hak istimewa pada raja tentang pertanggungjawaban menteri. Yang kedua ada de Bolnat. Ia menuliskan ajaran dalam bukunya Teori du Bever, Politik et Regulat dan Slow Church Devil, teori kekuasaan negara dan gereja dalam penghidupan penduduk. Yang ketiga ada Joseph Demers. Ia menuliskan bukunya Coach Directeur sur la France. Pandangan tentang negara Prancis dalam banyak hal yang mendapatkan adalah sama dengan pendapat de Bolnat. Di atas adalah orang-orang rasionalis di dalam Prancis. Sementara itu, aliran tersebut juga mendapatkan penganut di Jerman, yaitu Ludwig von Heller dan Adam Miller. Yang ketiga, yang terakhir yaitu ada Joseph von Gores. Akhirnya dari semua yang ditimbulkan oleh aliran reaksioner pada masa kontrarevolusi ini akan mencapai puncak keselarakan yang seindah-indahnya dalam ajaran dari Friedrich Julius Schall. Ia menulis ajaran dalam bukunya yang diberi nama De Besolis des Rechts. Ia adalah seorang sarjana ahli pemikir tentang negara dan hukum. Ajarannya bersifat teokratis dan sosiologis. Demikianlah pemikiran tentang negara itu dalam hukum dalam permulaan abad ke-19, di mana pada akhir mereka ini mengaruhi oleh revolusi Prancis, terutama akibatnya di mana banyak negara mengalami secara pahit sekali. Maka dari itu mereka menolak keadaan ini dan sebaliknya mengagumi serta mengharapkan pemulihan keadaan seperti masa lampau sebelum revolusi Prancis. Untuk pemikiran selanjutnya, von Safik lebih menitik beratkan pemikirannya pada hukum daripada pemikirannya tentang negara. Demikian pula sarjana-sarjana dari sepertinya Immanuel Kant, Friedrich von Humboldt, Hegel, semuanya dari ajaran idealisme. Maka dalam banyak hal pembicaraannya masuk ke lapangan filsafat hukum dan pengantar ilmu hukum.